klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari madu SOS. Teman-teman, kita kali ini akan membahas salah satu senjata para penjual madu, yaitu adalah uji lab, teman-teman. Kenapa kok uji lab? Karena menurut sebagian orang bahwasanya uji lab itu dapat menentukan kemurnian madunya, atau mungkin dapat meyakinkan konsumen bahwa madunya bagus, seperti itu teman-teman. Padahal ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam uji lab. Ada dan juga ada 11 parameter yang sebenarnya harus ada di dalam uji lab, dan itu pun biayanya tidak akan murah teman-teman. Di dalam pengujian madu di uji lab itu ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah madunya harus fresh panen. Kalau madu hutan ya fresh panen, turun dari pohon, kemudian dijadikan satu bat, satu wadah, atau diambil sampel-sampelnya, dimix jadi satu, diujikan, selesai. Kemudian untuk madu dari lebah ternak Malifera pun seperti itu, diambil random saja dari satu kali panen. Lalu untuk madu yang berbagai jenis itu juga harus diambil sampelnya satu-satu, karena diujikan satu-satu teman-teman. Dan semua syaratnya harus fresh panen. Kenapa kok fresh panen teman-teman? Karena fresh panen itu kandungan hidroksimetil frukfural ini akan terjaga teman-teman, masih asli seperti itu. Jadi kandungan HMF di dalam madu murni yang bagus itu adalah sangat rendah sekali pada saat fresh panen. Itu antara kurang dari 1 miligram per kilogram madunya. Lalu teman-teman, kita hanya akan membahas 4 parameter yang wajib ada di dalam madu murni teman-teman. Kenapa kok 4 ini ya? Karena 4 ini dapat menentukan kemurnian kualitas madunya seperti apa. Kemudian yang pertama itu adalah adanya gula reduksi. Gula reduksi minimal ada 65 angkanya. Lalu sukrosa itu maksimal 5. Enzim diatase minimal 1 untuk madu hutan dan 3 untuk madu lebah ternak teman-teman. Lalu HMF ini maksimal 40 untuk daerah subtropis. Kemudian untuk SNI di Indonesia itu maksimal 50 teman-teman, angkanya miligram per kilogram madunya. Lalu kita akan membahas kenapa kok 4 ini ya teman-teman. Yang pertama itu gula reduksi. Gula reduksi itu dihitung sebagai glukosa, yang sejatinya itu ada fruktosa dan juga glukosa yang dihasilkan dari lebah memecah sukrosa di dalam nektar menjadi gula monosakarida, yaitu fruktosa dan glukosa ini tadi. Untuk satu lagi tambahan ya teman-teman, keenceran kematangan madu itu juga akan berpengaruh dari hasil uji lab nanti teman-teman. Madu yang bagus untuk diuji lab itu adalah madu yang benar-benar matang. Karena apa? Madu yang matang itu lebah telah selesai memprosesnya, telah mengurai nektarnya dengan maksimal, sehingga
kadar gula produksinya akan maksimal teman-teman, dan sukrosanya pasti akan rendah karena sudah benar-benar diolah oleh lebahnya, berkali-kali dihisap, dikeluarkan lagi, dihisap lagi, dikeluarkan lagi dalam pematangan madunya untuk memecah nektar menjadi gula monosakarida yang seimbang. Akan tetapi di beberapa kasus memang ada nektar yang glukosanya lebih tinggi seperti nektar karet, kaliandra dan sebagainya yang lebih mudah mengkristal teman-teman. Kita lanjut ke sukrosa. Sukrosa ini itu dapat menjadi parameter bahwasanya madunya itu disirup atau tidak, dioplos atau tidak teman-teman. Jadi kandungan sukrosanya apabila tinggi itu kemungkinan ada dua, lebahnya dikasih makan gula, yang kedua itu dioplos dengan gula. Lalu enzim diatasenya teman-teman, enzim diatase ini menentukan apakah madunya benar-benar diproses oleh lebah atau tidak, apakah cuman dibuat oleh manusia atau benar-benar dibuat oleh lebah teman-teman. Bukan untuk menentukan kemurniannya ya. Kalau cuman kita mengecek satu-satu ada enzimnya saja, kemudian cuman dilabkan sukrosanya saja, dilabkan gula produksinya saja, dilabkan HMF-nya saja, ini tidak bisa menjadi acuan parameter karena yang wajib ada ini empat-empatnya ini teman-teman. Lalu ada HMF. HMF ini merupakan parameter untuk kerusakan madu teman-teman. Apakah madunya masih bagus ataukah sudah rusak, dan juga parameter madunya sudah dioplos atau tidak teman-teman, ataukah disirup atau tidak, itu juga bisa. Karena apa? HMF untuk madu yang benar-benar murni, benar-benar bagus itu kurang dari 40 mg per kilogram pada saat fresh panen. Kenapa? Karena memang benar-benar HMF-nya rendah. Kemudian kenaikan HMF atau meningkatnya HMF disebabkan dari beberapa faktor, yaitu pemanasan. Yang kedua, adanya penambahan gula produksi baik fruktosa maupun glukosa yang melalui proses pemanasan juga teman-teman. Maksud saya di sini adalah yang gula penambahannya ini kan diproses dengan melalui pemanasan, sehingga pada saat dicampurkan atau disirupkan ke lebah HMF-nya akan tinggi. Lalu ada juga penyimpanan yang lama dan juga penyimpanan yang kurang benar. Madu yang disimpan dalam suhu ruang itu lama-kelamaan HMF-nya akan naik sedikit-sedikit teman-teman. Pasti teman-teman pernah mempunyai madu yang awalnya warnanya cerah, misalkan keemasan kuning, keemasan cerah, lalu lama-kelamaan disimpan sangat lama dan menjadi menggelap. Itu adanya terjadi indikasi peningkatan kadar HMF teman-teman, yang mengakibatkan menggelapnya warna dari si madu tersebut. Itulah kenapa saya bilang syarat dari uji lab ini adalah madunya benar-benar fresh panen, atau paling tidak lama lah dari proses panen, sebulan atau 2 bulan begitu masih bagus untuk di lab. Jadi teman-teman, apabila madu yang teman-teman uji labkan ini hasilnya ini sesuai standar SNI, itu tidak dapat menjamin kemurnian madunya teman-teman. Jadi apakah teman-teman benar-benar yakin madunya murni dengan cuman bermodalkan hasil lab, tanpa mengetahui, tanpa mempelajari, menguasai madunya, karakternya, aromanya, rasanya teman-teman. Jadi teman-teman, kita buka-bukaan saja di sini. Semua ini teman-teman,
itu bisa diakali oleh orang lapangan. Teman-teman cuma membeli dari orang lapangan, teman-teman. Mereka bisa diakali. Ini zaman sudah modern, ini zaman sudah berkembang, semakin kesini teknologinya semakin bagus. Orang nyirup, orang kasih makan lebah itu bisa pakai glukosa maupun fruktosa yang rendah minim HMF ya, yaitu dengan membeli secara impor, teman-teman. Jadi orang-orang lapangan itu pinter, teman-teman, lebih pandai daripada kita. Mereka sudah pengalamannya sudah banyak bagaimana caranya ini tidak terdeteksi. Kemudian untuk orang-orang lapangan yang suka mengoplos, teman-teman, dioplos dengan glukosa maupun fruktosa, tidak disirupkan tapi dioplos langsung, teman-teman. Itu pasti enzim diatasenya akan turun. Itu pun bisa diakali, teman-teman, dengan cara membeli enzim diatase yang berada di pasaran, di marketplace, ditambahkan saja ke situ, maka enzim diatasenya akan naik, teman-teman. Jadi orang lapangan itu lebih pinter. Kita juga harus lebih pinter dari orang lapangan, teman-teman. Kita juga harus mempelajari madunya sebelum menjual, karena tanpa mempelajari sebelum menjual itu adalah sesuatu hal yang paling konyol untuk dipertanggungjawabkan besok di akhirat, teman-teman ya. Kenapa kok konyol, teman-teman? Karena teman-teman tuh ngeyel, tahu enggak? Modal uji lab, ngeyel, itu kan konyol, teman-teman. Seperti kita ngomong sama orang ngengkel yang tidak terbuka hatinya, itu kayak meyakinkan lalat untuk melihat bunga itu lebih cantik daripada sampah, teman-teman. Jadi seperti itu. Pertanggungjawabannya gimana ini? Gak masuk ini, teman-teman. Jadi harus benar-benar kita mempelajari yang kita jual, itu wajib hukumnya. Jadi apabila ada salah kata, saya kembali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada teman-teman yang ingin masih bertanya pada kita, bisa langsung masuk kolom komentar, atau ada unek-unek atau ada sesuatu yang ingin dimunculkan di sini, bisa langsung masuk kolom komentar ataupun chat kita via WA yang ada di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.